Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Pada saat ini kita bersama-sama akan melihat bagaimana setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu dengan Dia. Dan kepada setiap orang, Tuhan memberikan jalan kekudusannya masing-masing. Nah, sebagai anggota dari komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM, Tuhan memanggil anggota-anggota KTM untuk menuju persatuan dengan Dia melalui KTM. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana sebetulnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini melalui KTM. Bagaimana Ia memanggil kita dan bagaimana kita menjawab panggilannya. Untuk itu, mari kita lihat apa yang menjadi inspirasi dasar dari pembentukan KTM pada saat permulaan. Inspirasi dasar dari pembentukan KTM tidak lain adalah gereja kita sendiri yang didirikan pada zaman gereja masa awali. Apa yang terjadi saat itu? Kita tahu pada saat itu sesudah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, murid-muridnya terus berkembang, mewartakan sabda Yesus, memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Akan tetapi jangan lupa, pada masa itu belum ada bangunan gereja seperti yang kita kenal sekarang ini. Oleh karena itu, orang-orang itu bagaimana kalau mereka mau berkumpul untuk berdoa? Tentunya mereka berkumpul dan berdoa bersama, mendengarkan pengajaran para rasul di rumah salah satu umat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sejarah mengatakan kepada kita bahwa itu adalah masa-masa yang tersulit bagi kaum Kristiani. Mengapa? Karena pada saat itu Yesus itu kan dianggap penjahat. Karena itu semua orang yang mengikuti Yesus itu akan ditangkap dan dianiaya. Akibatnya apa? Mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Karena itu tidak bisa dalam kelompok yang besar. Dalam kelompok yang kecil mereka berkumpul bersama, mendengarkan pengajaran para rasul, memecah-mecahkan roti perjamuan bersama, dan berdoa bersama. Mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat, dalam kasih sayang. Dan kemudian banyak orang lain yang tertarik dengan kelompok ini, yaitu umat Kristiani zaman awali. Lalu apa yang terjadi? Karena mereka tertarik, maka mereka kemudian ikut bergabung. Tapi Anda tahu sendiri namanya rumah orang ya, bukan gereja. Seberapa banyak bisa menampung, apalagi harus dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu ketika dirasa, wah rasanya ini rumah sudah tidak cukup lagi, orang-orang terlalu banyak, dan bahaya juga kalau misalnya terlalu ramai berkumpul nanti ketahuan, maka mereka membelah. Jadi misalnya tadinya 20 orang berkumpul di rumah Bapak Albert. Dan kemudian ada orang ikut, tidak terasa sudah 30. Nah, karena rumah tidak cukup dan situasi membahayakan, akhirnya dibelah jadi 15 di rumah Pak Albert, 15 lagi di rumah Ibu Veronica. Misalnya begitu. Kemudian ada begitu banyak orang lagi yang begitu tertarik dan akhirnya bergabung, sehingga akhirnya kelompok ini membelah lagi, hingga apa yang terjadi saudara-saudariku? Saat ini berdirilah gereja Katolik yang ada di seluruh dunia, di berbagai bangsa dan di berbagai bahasa, menjadi sebuah gereja yang besar, bahkan terbesar dan tertua di dunia. Nah, itu berawal dari apa? Dari kelompok kecil yang hidup saling mengasihi di dalam Tuhan, dan kemudian membelah dan menyebarkan kasih Tuhan ke semakin banyak orang. Inilah yang menjadi inspirasi dasar dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Oleh sebab itu, tidak heran mengapa sel-sel dalam KTM itu hanya 4-16 orang saja. Saudara-saudariku, dan sekarang bagaimana sebetulnya panggilan Tuhan bagi kita ini melalui KTM? Kita tahu dari zaman gereja awali, mereka itu semua kaum Kristiani hidup dalam persaudaraan yang erat.
Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika Tuhan memanggil kita untuk bersatu dengan Dia, Tuhan memanggil kita lewat jalan cinta kasih persaudaraan, yaitu belajar mengasihi saudara-saudari kita yang ada di dalam KTM atau Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Nah, saudara-saudariku, kasih persaudaraan ini bukan sekedar kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang kontemplatif. Mengapa demikian? Pertama, karena KTM tidak lain merupakan Karmelit juga, dan kita tahu Karmelit itu merupakan orang-orang yang menjiwai spiritualitas Karmel yang identik dengan kontemplatif, karena spiritualitas Karmel adalah spiritualitas yang kontemplatif. Nah, apa maksudnya menghayati cinta kasih persaudaraan yang kontemplatif? Artinya kita mengasihi saudara dan saudari kita bukan dengan kasih manusiawi belaka, akan tetapi kasih kita kepada saudara dan saudari kita itu tidak lain merupakan buah dari hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Dalam hal ini, persaudaraan cinta kasih, persaudaraan Kristiani yang kontemplatif hanya dapat terjadi apabila kita memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Jadi semakin kita bersatu dengan Tuhan, semakin kita dapat mengalirkan kasih persaudaraan yang kontemplatif kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena kasih yang mengalir di dalam hati kita kepada saudara dan saudari kita tidak lain adalah kasih Tuhan sendiri. Nah, untuk itu syarat yang terpenting di sini adalah kita sendiri harus lebih dahulu mengalami cinta kasih Allah. Ada istilah yang sangat terkenal yang dikatakan nemo dat quod non habet. Artinya, kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kalau kita tidak punya buku, kita tidak akan bisa beri buku. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak akan bisa beri uang. Kalau kita tidak punya cinta kasih, kita tidak akan bisa memberikan kasih. Nah, oleh karena itu syarat pertama dan syarat utama yang paling penting di sini adalah kita mengalami dulu kasih Allah. Kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, dan dengan demikian kita dapat mengasihi saudara-saudari kita. Persaudaraan Kristiani dan kontemplatif yang sejati bersumber pada misteri hidup Allah sendiri, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam diri Allah inilah kita jumpai model untuk semua persahabatan dan persaudaraan Kristiani yang sejati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk sampai kepada Allah, Tuhan memberikan kepada kita sebuah jalan, yang tidak lain adalah Komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM. Nah, dengan kita berjalan di dalam KTM, perlahan-lahan kita akan sampai kepada Tuhan. Nah, bagaimana itu? Yaitu tidak lain melewati hidup doa dan hidup persaudaraan. Tapi saya percaya, saya tahu, saya yakin, saya sadar bahwa itu tidak mudah. Seringkali dalam hidup persaudaraan kita mengalami pergulatan, mengalami konflik, mengalami begitu banyak kesulitan, pencobaan, penderitaan, dan sebagainya. Nah, untuk itu, ada beberapa tips yang mau kita teladani dari hidup Yesus sendiri. Apa itu? Mari kita simak satu persatu. Hal pertama yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus adalah, yaitu senantiasa menanamkan di dalam hati pengalaman kasih akan Bapa. Kita ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi saat itu? Awan membelah, lalu turun Roh Kudus dalam rupa merpati, dan kemudian terdengar suara Allah Bapa di surga, bahwa itu adalah anak yang kepadanya lah Tuhan berkenan. Nah, saudara-saudariku, bisakah Anda bayangkan, misalnya saja, Anda saat ini dibaptis di Sungai Yordan. Nah, ketika Anda dibaptis, tiba-tiba awan terbelah.
Lalu turun burung merpati, dan dari surga ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa Anda adalah anak yang berkenan kepadanya. Nah, tentu ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kita kalau kita mengalami hal itu ya. Dan tentu saja bagi Yesus sendiri. Nah, karena itulah pengalaman cinta kasih Bapa yang luar biasa ini senantiasa tinggal di dalam hati Yesus. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi dia ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Sekalipun Yesus mengalami saat-saat yang sulit, bahkan saat-saat yang penuh dengan penderitaan, Yesus tidak pernah mundur ataupun menyerah karena ia selalu ingat dan sadar betapa Bapa sangat mencintai dia. Nah, inilah saudara-saudariku, pengalaman kasih Allah itu kiranya betul-betul menjadi pegangan kita, menjadi harta yang berharga bagi kita masing-masing. Sehingga ketika kita mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup berkomunitas, dalam cinta kasih persaudaraan kita jatuh bangun, maka ingatlah betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ingatlah love story masing-masing antara kita dengan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk tetap setia, terus berjalan, terus mencintai. Teladan kedua yang diberikan Yesus kepada kita adalah pergaulannya dengan Bapa yang begitu mesra, sehingga segala sesuatu dilakukannya demi kemuliaan Bapanya saja. Bahkan sampai-sampai Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Di tengah kesibukannya, Yesus masih menyempatkan diri untuk berada di tempat sunyi, untuk berada berduaan dengan Bapa. Teladan keakraban Yesus Kristus dengan Allah Bapa, inilah yang merupakan ciri khas dari setiap anggota Karmel. Dan bukankah setiap anggota KTM adalah Karmelit? Para Karmelit itu merupakan suatu komunitas yang kontemplatif yang tinggal dalam kesunyian Gunung Karmel. Ia tidak pernah mencari kebahagiaan yang berasal dari manusia, karena Allah saja cukup, solo Dios basta. Jadi saudara-saudariku, kita hanya akan bisa untuk mencintai orang lain apabila di dalam diri kita tergenang kasih Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan ini bisa terjadi apabila ada keakraban yang terus-menerus antara kita dengan Tuhan. Dengan demikian, teladan ketiga yang Yesus berikan kepada kita adalah hati yang terus digenangi oleh kasih Bapa. Maka hati inilah yang mengalirkan kasih kepada semua manusia sebagaimana Bapa telah lebih dahulu mengasihi Yesus. Pengalaman kasih Bapa inilah yang memampukan Yesus untuk mengasihi murid-muridnya sehabis-habisnya. Saudara-saudariku, kasih Tuhan kepada kita mengalir dari kasih yang dialaminya dari Bapa, sebagaimana yang Yesus katakan, "Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu." Jadi saudara-saudariku, marilah kita terus-menerus menenggelamkan diri di dalam kasih Tuhan, agar kita dapat mengalirkan kasih Tuhan kepada saudara dan saudari kita. Kita sadari saat ini saudara-saudariku yang terkasih, dasar dari hidup persaudaraan cinta kasih di dalam komunitas tidak lain adalah pengalaman kasih akan Allah. Pengalaman kasih akan Allah inilah yang membuat kita, memampukan kita untuk sungguh dapat mengasihi saudara dan saudari kita dengan tulus ikhlas. Menguatkan langkah kaki kita untuk berjalan perlahan-lahan menuju kepada Tuhan melalui KTM. Mari kita bayangkan apa yang terjadi apabila kita hidup berkomunitas namun tidak dilandasi oleh pengalaman kasih akan Allah. Yang terjadi adalah apa? Kasih ini begitu mudah tergerus. Tergerus oleh apa? Misalnya oleh rasa iri hati. Timbul persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ini sungguh-sungguh berlawanan dengan cinta kasih. Justru di dalam KTM ini kita sangat bersyukur karena kita menyadari bahwa iri hati itu tidak perlu lagi. Mengapa tidak perlu? Karena bagi Tuhan yang penting itu bukan prestasi kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, tetapi yang penting bagi Tuhan adalah seberapa besar kita mencintai Dia.
Jadi kalau tanpa cinta kasih Tuhan, misalnya kita melihat orang yang kalau menyanyi suaranya bagus sekali, lalu kita iri. Tetapi kalau di dalam kasih Tuhan, ketika melihat ada orang yang nyanyinya suaranya bagus, kita akan ikut bergembira atas rahmat-Nya. Apalagi ketika dia bisa melayani dengan bagus, memimpin pujian dan penyembahan dengan luar biasa. Maka cinta kasih yang sejati adalah ikut bersyukur, ikut bergembira atas kelebihan orang lain. Nah, atau misalnya ada saingan-saingan, kenapa ya dia kok lebih dekat sama si ini? Rasanya kita menjadi cemburu, menjadi tidak suka. Ini juga berarti kita kurang mengalami kasih Tuhan di dalam hati kita. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh digenangkan oleh kasih Tuhan di dalam hati, kita akan merasa ikut bahagia jika ada orang-orang lain yang hidup bersaudara yang juga dekat satu dengan lainnya. Tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi menjelek-jelekan orang. Setiap kali misalnya tergoda mau menjelek-jelekan orang, kita akan selalu merasa bersalah. Tidak, jangan sampai saya menjelek-jelekan orang. Jangan sampai saya menghakimi orang. Ini semua adalah ciri-ciri dari cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan bersama, baik itu di perusahaan, industri, pertambangan, pabrik, atau organisasi komunitas apapun juga, seringkali muncul hal-hal yang membuat runtuh semangat, membuat suasana kerja tidak enak, dan membuat orang akhirnya tidak kerasan di tempat itu. Apa saja? Yaitu persaingan yang tidak sehat, yang muncul dari rasa iri hati yang kuat di dalam hati para anggotanya. Dan hal ini juga memunculkan kebiasaan jelek, yaitu apa? Mudah untuk menghakimi, mudah untuk menjelek-jelekan orang lain, dan senang bergosip. Nah, ketiga hal ini saudara-saudariku telah merusak begitu banyak kelompok kerja, baik kelompok kerja secara dunia, perusahaan, industri, organisasi, dan sebagainya, bahkan komunitas-komunitas rohani juga. Dan sebagai anggota KTM kita perlu sadar, karena kita manusia lemah dan berdosa, maka KTM juga tidak kebal terhadap hal ini. Karena itu kita perlu mewaspadai, jangan sampai ketiga hal ini merusak komunitas kita. Saudariku anggota KTM yang terkasih, saya mau mengingatkan baik-baik, hal yang sering kali membuat kita tidak sampai kepada Tuhan melalui komunitas adalah karena kita gagal dalam mencintai. Mengapa? Kita berhenti di rasa iri hati. Ada persaingan-persaingan yang tidak sehat, dan hal ini sungguh tidak masuk akal. Mengapa demikian? Karena untuk apa kita saingan? Kalau kita menang saingan, apakah itu akan menjamin kita masuk surga? Kalau mau bersaingan, bersainglah dalam kesucian. Bersainglah dalam mencintai, jangan bersaingan dalam yang lain-lain. Apalagi iri hati itu sungguh hal yang sangat mengerikan. Dan lebih mengerikan lagi kalau sampai ada pelayan iri hati sama anggotanya. Karena justru seorang pelayan yang baik, dia akan semakin bersyukur dan bangga apabila anggotanya itu berkembang. Saya beri contoh ya, misalnya ada seorang ibu. Seorang ibu yang baik, ketika anaknya berlari-lari mendapatkan dia dan berkata, Mama, lihat aku ujiannya 100. Mungkinkah ibu itu akan melihat anaknya dengan penuh iri dan berkata dalam hati, kurang ajar, kenapa dia dapat 100? Saya aja dulu nggak pernah 100 begitu. Adakah ibu yang iri hati kepada anaknya sendiri seperti itu? Tentu tidak ada kan? Bahkan sekalipun seorang ibu yang tidak pernah berprestasi sekalipun, ia akan tetap bangga dan bahagia ketika anaknya meraih prestasi yang tinggi. Nah, demikian jugalah seharusnya seorang pelayan. Seorang pelayan yang baik, dia akan bersyukur dan bangga apabila anggotanya itu tumbuh dan berkembang. Apabila anggotanya tidak tumbuh dan berkembang, justru pelayan itu menjadi sedih dan berusaha semaksimal mungkin agar anggota-anggotanya bisa tumbuh dan berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, berjalan menuju Allah itu artinya berjalan untuk semakin hari semakin serupa dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Satu langkah kita lebih dekat dengan Tuhan, maka satu langkah kita semakin serupa dengan Tuhan.
Dengan demikian, ketika kita berjalan menuju Tuhan melalui komunitas Tritunggal Maha Kudus, itu artinya Tuhan melalui komunitas Tritunggal Maha Kudus ini berusaha untuk memurnikan kita, menyingkirkan segala sesuatu yang membuat kita tidak serupa dengan gambarannya. Dan saudara-saudariku, percayalah bahwa melalui komunitas dengan hidup bersama dalam cinta kasih persaudaraan, ini merupakan cara yang sangat manjur untuk membuat jiwa kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Allah. Mengapa demikian? Saya minta Anda untuk membayangkan begini. Misalnya Anda tinggal sendirian di sebuah pulau yang terpencil. Nah, kalau Anda tinggal sendirian di sebuah pulau, apakah Anda tahu Anda ini sombong atau rendah hati? Apakah Anda suka pamer atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu? Mana mungkin kita bisa tahu kita ini pelit atau murah hati? Mana mungkin kita bisa tahu kita ini orang yang mudah mengampuni atau kita ini pendendam? Kita tidak bisa tahu semua itu. Tetapi apabila kita hidup bersama di dalam komunitas, maka perlahan-lahan Tuhan akan menunjukkan satu persatu segala kelemahan kita, segala sesuatu yang membuat kita tidak serupa dengan gambarannya. Misalnya, kelemahan kita adalah pemarah. Kalau lihat seorang saudara kita yang satu itu, rasanya gemas sekali, emosi sekali. Kalau dia salah, rasanya kita mau marah. Kalau dia bertindak begini, rasanya kita emosi, begitu. Nah, saudara-saudariku, dengan demikian kita tahu, oh ternyata saya pemarah, itu kelemahan kita. Tapi sekaligus karena kita hidup bersama, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar menyembuhkan kelemahan kita itu, agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita tahu kita pemarah, maka kita belajar untuk bersabar, berusaha untuk mengampuni. Ketika kita berhasil untuk bersabar, berhasil untuk mengampuni, maka kita satu langkah lebih serupa dengan Tuhan. Artinya, kita satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, di sini kita sadari betapa pentingnya hidup berkomunitas, karena berguna untuk kekudusan dan pemurnian kita. Oleh karena itu, pertemuan sel itu merupakan inti kehidupan utama seorang anggota KTM, karena setiap orang itu membutuhkan atmosfer yang tepat untuk dapat bertumbuh dengan baik. Pernah saya pergi ke Papua dan melihat di sana sawi yang besar-besar, sungguh subur dan menyenangkan dilihatnya. Nah, saudara-saudariku, padahal para suster di Jawa Barat itu juga menanam sawi, tetapi tidak sebesar-besar sawi yang di Papua. Kita lihat tanaman saja membutuhkan tempat yang baik dan cocok agar dia bisa bertumbuh dengan subur dan baik. Apalagi kita manusia yang punya pikiran, punya perasaan, kita membutuhkan lingkungan, membutuhkan atmosfer yang cocok agar kita bisa bertumbuh dengan baik. Kalau misalnya lingkungan kita adalah orang-orang yang kalau misalnya kita ke gereja, mereka mengatakan, ah sok suci kamu. Kalau kita mengikuti retret online, mereka mengatakan, ah nggak ada kerjaan. Mau tidak mau hal itu akan meruntuhkan semangat kita. Tetapi apabila kita, tanda kutip, sesama sok suci ini, sesama kurang kerjaan ini berkumpul bersama-sama, kita akan bisa saling menguatkan untuk bertumbuh. Dan kemudian kita juga satu sama lain bisa saling berproses lewat kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita bisa maju sama-sama di jalan kekudusan. Santo Yohanes Salib mengatakan, apabila kamu masuk ke dalam sebuah komunitas, kamu harus siap dibentuk oleh Allah, karena Allah dapat memakai saudara-saudara sekomunitasmu untuk menjadi alat di tangannya, untuk membentuk dan memurnikan kamu. Saya beri contoh sederhana bagaimana pertemuan sel itu bisa membantu pengudusan setiap anggotanya. Misalnya, kita diberi tugas untuk memberikan pengajaran dalam pertemuan sel. Tentu setiap orang reaksinya berbeda-beda. Ada yang merasa diri tidak pantas, atau merasa diri tidak pantas karena berdosa, atau merasa diri tidak pantas karena tidak bisa mengajar, tidak punya karunia pengajaran. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu ketika dia menolak, maka itu dia harus mencoba refleksi dirinya. Sebetulnya kenapa ya saya menolak?
Apakah karena saya malas? Atau karena saya malu, nanti kalau jelek bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Nah, kalau misalnya kita merasa malu nanti gagal atau jelek, bukankah itu berarti kita masih sombong? Memang siapakah kita kok harus selalu bagus? Siapakah kita kok tidak boleh gagal? Tidak apa-apa kan kalau kita ngajar jelek? Tidak apa-apa kan kalau orang lain nanti kira-kira mencibir sama kita, wah nggak bisa ngajar, begitu. Nah, apabila kita dengan taat dan ikhlas melaksanakan kehendak Allah yang meminta kita bertugas menjadi pengajar dalam pertemuan sel, maka kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Kita semakin berpaut pada Tuhan, pasrah pada kehendak-Nya, dan kita biarkan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Karena kan bukannya kita nanti yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Nah, kalau memang Tuhan yang menghendaki kita yang mengajar, maka biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Pada saat itu kita akan bertumbuh dalam kerendahan hati dan kepasrahan. Kalau misalnya kita malas harus persiapan, harus mencoba ngerti pengajarannya. Mari kita refleksi, mengapa kita malas? Apakah kita terlalu egois? Apakah kita tidak bersedia untuk berkorban? Apakah kita tidak mau melayani orang lain? Nah, kalau kita menyadari hal itu, mari kita bangkit dari kelemahan kita. Ya Tuhan, sebetulnya saya malas, sebetulnya saya enggan sekali. Tapi ya sudahlah, demi cinta kepadamu, saya mau berkorban meluangkan waktuku untuk belajar, meluangkan waktuku untuk mempersiapkan pengajaran ini. Dan dengan demikian kita menjadi lebih peka terhadap kehendak Allah, kita jadi lebih bertumbuh dalam cinta kasih, mau melakukan sesuatu demi cinta kepada Tuhan. Bukankah dalam hal ini berarti kita juga bertumbuh di dalam kekudusan? Dan kemudian apabila kita menjadi anggota yang mendengarkan, ketika kita mendengarkan saudara kita mengajar dengan jelek, membosankan begitu, tetapi kita berusaha dengan tetap setia, bahkan berusaha antusias mendengarkan pengajarannya, bukankah kita bertumbuh dalam cinta kasih yang tanpa pamrih? Oke, dia ngajar tidak bagus, tapi bagaimanapun dia adalah saudaraku. Dan saya mau mendengarkan dia. Saya mau mendengarkan dia karena saya mau mengasihi dia. Saya mau mensupport dia, saya mau mendukung dia. Dan bukankah saudara-saudari, sekalipun kita tidak mengerti sama sekali pengajarannya, kan setiap anggota bisa mengakses ajaran Valka Radio itu. Jadi kenapa kita harus pura-pura, tanda kutip pura-pura ya, pakai jengkel, ajarannya tidak dimengerti dan membosankan. Mengapa harus begitu? Padahal kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, kita bisa bertumbuh dalam kekudusan. Tidak apa-apa tidak mengerti, tidak apa-apa pengajarannya membosankan, tetapi dia adalah saudara saya, maka saya mau mendukung dia, dan saya mau mencintai dia dengan berusaha segenap hati mendengarkan pengajarannya. Nah, kalau hal ini terjadi di dalam pertemuan sel, betapa indahnya hidup persaudaraan di dalam sel saat itu. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau yang mengajar itu bagus? Nah, jangan ada rasa iri hati, tetapi sebaliknya kita justru bersyukur, berterima kasih karena bisa melihat rahmat Tuhan bekerja di dalam saudari kita. Kita bersyukur dan ikut gembira karena saudara kita memiliki talenta yang bagus. Dan kemudian saudara-saudariku, kita juga bersyukur karena Tuhan berkenan menyentuh hati kita, berkenan berbicara kepada kita lewat saudara atau saudari kita yang memberikan pengajaran. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat hanya mengikuti pertemuan sel satu bentar saja, maka kita bisa bertumbuh dalam satu langkah kekudusan. Demikian juga dengan tugas-tugas yang lainnya. Kita mendengarkan saudara kita main musik misalnya. Main musiknya masih kacau balau, namanya baru belajar. Kita pertama enak mendengarkan, terus dia salah, kita melek. Itu kan mengganggu doa ya. Tapi ya nggak usah marah, nggak usah kesal. Bagaimanapun juga dia adalah saudara kita dan dia mau berusaha untuk belajar. Nah, sebaliknya, yang tugas main musik kalau belum terlalu pintar, bekerjalah, berjuanglah lebih keras lagi supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudari anggota KTM yang terkasih, saya tahu proses ini memang tidak mudah, bahkan seringkali menyakitkan dan jalannya terasa berat. Tapi saudara-saudariku, jangan putus asa. Mengapa demikian? Karena kita memiliki talenta untuk menjadi kudus.
Karena kita bukankah diciptakan menurut gambaran Allah? Kita sudah digariskan, sudah dikehendaki oleh Allah dan direncanakan untuk menjadi gambaran Allah. Karena itu jangan putus asa. Anda semua masing-masing, saya, Anda, dia, mereka, kita semua bisa menjadi kudus karena Tuhan sendiri yang menghendakinya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudariku, bukankah ini yang kita doakan setiap hari dalam doa penyerahan, bahwa kita agar menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan selama-lamanya? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sel KTM merupakan unsur yang terkecil di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, tetapi justru yang paling menentukan, karena di dalam sel KTM itulah setiap anggota-anggotanya bertumbuh. Dan saudara-saudariku, sel itu akan dikatakan berbuah apabila bagaimana? Apabila sel itu bisa membelah. Nah, seringkali anggota-anggota KTM enggan apabila selnya itu membelah, karena mereka merasa sudah kompak, sayang nanti nggak ketemu lagi. Nah, jangan lupa, ingat baik-baik bagaimana sejarah gereja Katolik dulu yang menjadi inspirasi dasar dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Bukankah gereja Katolik berdiri sekarang ini karena ada kerelaan hati orang-orang komunitas awali waktu itu yang membelah pertemuan-pertemuan mereka. Nah, kalau kita dengan ikhlas hati membiarkan sel kita terbelah, maka akan semakin banyak orang yang bisa mengalami kasih Tuhan. Semakin banyak orang yang bisa ikut berjalan bersama kita, agar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudariku, buatlah sel Anda menjadi gemuk-gemuk, supaya apa? Bukan supaya gemuk, bukan stop di situ, tetapi supaya bisa membelah. Kalau sudah membelah lagi, ajak orang, biar menjadi gemuk supaya apa? Supaya bisa membelah lagi. Dengan demikian akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami kasih Tuhan dan semakin bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudariku anggota KTM yang terkasih, Santo Yohanes dari Salib mengatakan, pada senja akhir hidup kita, kita akan diadili menurut cinta kasih. Artinya apa saudara-saudariku? Pada akhir hidup kita bukan diadili dengan berapa uang yang kita miliki, atau berapa kali retret yang pernah kita ikuti, atau kita pernah berziarah kemana saja, tetapi kita diadili menurut berapa besar cinta kasih yang kita miliki. Nah, saudara-saudariku, betapa bersyukurnya apabila kita bisa bergabung di dalam anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Mengapa demikian? Karena disitulah kita memiliki banyak kesempatan untuk mencintai saudara-saudari kita. Kita belajar untuk mencintai, bahkan lebih-lebih apabila saudara-saudari kita mengalami atau memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Justru dengan begitu cinta kasih kita bisa bertumbuh. Kalau mencintai orang yang baik kepada kita, bukankah itu adalah hal yang mudah? Sebagaimana yang Yesus katakan, Allah Bapa di surga saja menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Dan kita diminta untuk sempurna sebagaimana Allah Bapa di surga. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, di dalam KTM ini kita bisa berkembang di dalam cinta kasih persaudaraan yang bisa menghantar kita untuk semakin lama semakin dekat dengan Allah
semakin serupa dengan Dia. Bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh dalam kasih persaudaraan? Yang pertama, rela menanggung kelemahan dan cacat celah sesama. Jadi kalau ada orang lain yang memiliki kelemahan, kita bukan menghakiminya, bukan memusuhinya, tetapi justru dengan ikhlas menanggung kelemahan dan cacat celah mereka. Tidak heran melihat kesalahan orang lain, tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bersyukur atas setiap kebajikan dan kelebihan sesama, ikut senang apabila orang lain mengalami prestasi, memiliki talenta, dan bersyukur melihat rahmat Tuhan bekerja di dalam diri orang lain. Dengan demikian, kehadiran kita sungguh dapat mewarnai sesama, karena kita hadir menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi ragi bagi banyak orang. Itulah kasih persaudaraan yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, di senja akhir hidup kita, kita akan diadili menurut cinta kasih. Jadi kita masuk surga atau tidak, bersatu dengan Tuhan atau tidak, bukan tergantung dari kita statusnya apa, kita sudah sekolah di mana saja, kita sudah pergi ziarah kemana, tetapi tergantung seberapa besar cinta kasih yang ada di dalam hati kita. Dan betapa kita bersyukur kita dipanggil menjadi anggota KTM, karena di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, kita diberi banyak kesempatan untuk belajar mencintai, untuk bertumbuh dalam cinta kasih dengan saudara-saudari kita, baik yang memiliki kelemahan maupun yang memiliki kelebihan. Disitulah kita bertumbuh dalam cinta kasih. Apabila kita merasa lelah, kadang hati ini sakit ketika kita berusaha mencintai, namun kemudian kita jatuh bangun. Jangan lupa, ada pengalaman cinta kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Peganglah itu erat-erat menjadi kekuatan kita. Dan marilah kita biarkan hati kita digenangi terus dengan kasih Allah. Sehingga kasih Allah yang ada di dalam hati kita itulah yang kita pakai untuk mencintai orang lain. Jangan mencintai dengan cinta manusiawi kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita mencintai orang lain dengan cinta manusiawi kita, itu akan luntur seiring berjalannya waktu. Karena cinta manusiawi itu pamrih, menuntut balasan untuk dihargai, menuntut balasan untuk dicintai. Maka cintailah orang di sekitar kita dengan cinta Allah yang ada di dalam hati kita. Dan saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa bahwa hidup ini tidak lain adalah cinta kasih, karena Allah adalah cinta. Bukankah kita diciptakan menurut gambaran Allah? Oleh karena itu pada saat ini, apabila Anda merasa lelah, merasa jenuh dalam hidup berkomunitas, karena konflik-konflik, karena kesalahpahaman, atau karena apapun itu, maka bertahanlah, dengarkanlah panggilan Yesus di dalam hatimu. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa.